Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput di rekening ini, insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Insya Allah. Semoga semua yang hadir, kalau sabar ke itu, insya Allah orang sabar itu tidak pernah kecewa dalam hidupnya. Saya ulangi, tidak ada kekecewaan, tidak ada kesedihan bagi orang yang bermental sabar. Itu yang disebut oleh Nabi SAW, ajabal amru lil mu'min. Sangat istimewa dan ajaib posisinya orang beriman itu. Ajaib itu kalau orang beriman, karena inna amrahu, sesungguhnya seluruh urusannya adalah kullahu khair, semuanya baik. Semua keadaannya, kalau orang itu sudah makam beriman, dia beriman, ujungnya selalu khair, semua baik. Idza asabat udara, kalau kena dara, sesuatu yang dia tidak suka, yang tidak menyenangkan, fasabara, dia bersabar, maka dia menjadi khairallah, menjadi kebaikan baginya. Jadi kalau orang beriman tidak akan dirundung duka dan sedih, karena ada sebuah energi besar pada dirinya, energi sabar, energi kesabaran. Alhamdulillah tema kita ini, ya, tema innahu mayattaqi wa yasbir fa innallaha la yudiu ajral muslimin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak pernah menyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Kunci kebaikan tertinggi di dua ini, bertakwa, bersabar. Ya, bertakwa, bersabar. Ya. Tidak pernah sia-sia ini. Dan kita berdoa, Pak, mudah-mudahan saya ulang-ulang tadi doa ini dalam mukaddimah, karena saya sadar, Pak, ini doa ini kekuatan sabar dan takwa kunci. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan rasul ahlaki minal mu'minin, kepalanya, pemimpinnya, pokok dari akhlak seorang mukmin adalah hiya as-sabr, adalah kesabaran. Jadi kalau ada orang sabar itu, Pak, itu pangkal dan pokok dari seluruh akhlak-akhlak mulia. Kalau kita berdoa, saya bicara ini, saya sedang menasihati diri saya. Saya sedang meneguhkan
diri saya untuk bisa belajar pada sebuah tawaran Al-Quran. Kemuliaan seseorang ada pada ketakwaannya, ada pada kesabarannya. Dua ini, takwa, sabar. Ujungnya, ya ini saya kalau bawa apa-apa selalu ini ya. Yattaqi wa yasbir. Ini juga. Ini didahulukan. Tasbiru wa tattaku. Wa in tasbiru wa tattaku. Kalau engkau bersabar dan bertakwa kepada Allah, maka la yadurrukum kaiduhum syai'an. Apapun yang dibuat oleh musuhmu, oleh orang di sekeliling kita, oleh lingkungan kita, oleh keadaan sekeliling kita, selama ada pakaian kesabaran dan pakaian ketakwaan, apa yang terjadi itu la yadurrukum kaiduhum syai'an, tidak pernah berakibat darah, tidak ada mudarat di dalamnya. Allah menghilangkan mudarat ini kalau ada pakaian ini, Pak. Tidak ada kejelekan kalau orang itu tasbir. Kalau kau bersabar, kamu bertakwa, apapun yang terjadi pasti baik. Pasti baik. Kita belajar ini, Pak, kaidah ini rugi rasanya kalau kita tidak mengambil pesan ini. Kekuatan, saya ingin fokus lebih banyak di kesabaran. Saya pesankan para penuntut ilmu, bapak, para tulab, para penuntut ilmu, kita ingat bagaimana Nabi Musa ikut belajar di Khidir, mundur, Pak. Karena Nabi Musa tidak bisa bersabar menemani Khidir dalam menerima sikap dan perilaku gurunya yang dia tidak sanggup menerimanya. Bukan karena gurunya jelek, tapi jalur pemahamannya Musa dengan jalur pemahamannya Khidir itu beda. Sehingga bagaimana kau bisa lulus? Nah, kamu itu malam tuhita sabara, kamu tidak sabar. Jadi kunci penuntut ilmu bersabar. Penghafal Quran itu bukan hanya 20% itu karena kemampuan otak. Saya ulangi, nak, yang mau menghafal. Kecil sekali itu kepintaran. 80% orang bisa hatam Quran bukan karena kepintarannya, kesabarannya. Untuk suami istri baik butuh situ. Hidup berdampingan 24 jam dengan watak yang berbeda, karakter yang berbeda, dari jenis yang berbeda, malam ketemu, siang ketemu, pagi ketemu. Baru itu tonji. Kalau tidak sabar, frustasi dalam sebuah kehidupan. Itu sabar, Pak. Sabar. Sekali lagi, nggak main-main ini Quran ini, Pak. Kunci mulia, kunci hebat, kunci sukses, sabar. Nabi Musa, Pak, orang yang paling cerdas pada masanya, tapi tidak sanggup sama Khidir. Artinya apa? Kecerdasan itu tidak menjamin. Sewaktu tak dulu sekolah, Pak, ada orang akademiknya tinggi sekali, ranking 1, ranking 2, ranking 3, tapi coba lihat sekarang
yang mendapatkan prestasi sekarang duniawi, apakah selamanya yang cerdas dulu di bangku sekolah? Tidak. Kadang-kadang orang dulu yang ya hampir tinggal kelas, tapi sekarang jadi memegang jabatan hebat. Sudah gelar hebat-hebat, ternyata terpendam kecerdasannya. Kecerdasannya bukan akademik, kesabarannya. Kalau dimarahi dosennya, dimarahi ustaznya, dimarahi gurunya, dia siap. Coba ada orang cerdas ranking 1, paling terbaik, AA terus, tapi satu tugas dia tidak kerja, dimarahi dosen, sikap kurang ajar di depan dosennya, tidak bisa ikuti mata kuliah, Pak. Dicoret. Kenapa? Tidak sabar menerima perilaku, dan itu berat. Ya, kunci ada di kesabaran. Kunci, Pak, ada di kesabaran. Siapa yang paling berhasil di antara kita, Pak? Yang paling kuat kesabarannya. Tapi sekali lagi mohon maaf, Pak. Minta tolong sedikit dilepaskan sabar dalam sisi pandangan Islam atau bahasa Arab atau Quran. Karena ini sabar, coba kalau lihat ini, sabar itu so, ba dengan ro. Itu kata rasanya. So, ba, ro. So, ba, ro. Bukan sebagaimana sabar yang kita pahami. Kalau so, ba, dan ro, menurut kamus itu al-hubsu, artinya menahan sesuatu. Tahan. Segala bentuk menahan sesuatu menurut lugah itu sabar. Jadi intinya sabar ada di tahan. Tahan mulut, tidak komentar, apalagi menyebabkan mudarat di belakangnya. Sabar. Tahan makan, tahan minum. Itulah yang bisa puasa Senin Kamis itu, Pak. Itu ciri-ciri sabar. Untuk melatih sabar, terutama menahan sesuatu yang enak di depan tak halal, tapi rela ditinggalkan. Jadi maaf, Pak, tidak ada cara yang paling terbaik melatih sabar dalam hal meninggalkan sesuatu itu melebihi puasa itu. Tersedia di depan kita, tersedia halal, tidak ada yang melarang kita, tapi rela ditinggalkan. Luar biasa itu, Pak. Latihan melepas, itulah latihan sabar.